Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua atau konco cangkruk ya. Cangkruk kali ini hadir di sore hari jam 3. Kurang lebih kita akan ngobrol hingga nanti jam 4 ya. Monggo kalau misalkan ada yang mau diskusi ngobrol-ngobrol dengan kita, monggo, karena cangkruk ini atau bincang rangkul yuk itu memang tujuannya supaya kita bisa saling berbincang ya antara emak-emak ya. Tapi bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek juga boleh. Silahkan kalau mau ngobrol sama-sama kita boleh. Nah, ngobrol tentang apa? Tahun lalu kejauhan. Minggu lalu kita lagi ngobrol tentang tema kasih iming-iming ke anak supaya puasanya lancar. Itu boleh atau tidak? Yes or no? Nah, minggu lalu kita sudah ngobrol sama Rangkul Tuban nih Kak Atin. Kali ini dengan tema yang sama kita akan ngobrol juga bersama dengan bukan narasumber sih, tapi konco cangkruk lah ya. Konco sama-sama sesama ibu ya, sesama yang memiliki aktivitas mendampingi anak-anak gitu kan. Yaitu seorang guru. Nah, dengan saya hari ini yaitu adalah Ibu Rima, yang kalau saya panggil biasanya Ustazah Rima karena beliaunya ini adalah guru dari anak saya. Salah seorang guru di salah satu sekolah swasta Muslim yang terkenal di Surabaya. Ya, halo, apa kabar? Sudah hadir di sini ada Rangkul Gresik, ada juga apa MID Cici. Kalau lihat dari fotonya kayaknya, saya nggak kenal. Terima kasih sudah hadir. Kita akan ngobrol kurang lebih sampai nanti jam 4 ya, terkait dengan kasih iming-iming ke anak untuk lancar puasanya. Itu boleh atau tidak? Ini kok masih belum bisa gabung ya, Bu Rimanya? Bentar, saya sambil nulis di sini. Kasih iming-iming. Ya, beginilah kalau misalkan di tengah-tengah puasa ya, menjelang buka puasa ya, agak sedikit em, apa namanya, mulai ini nih, mulai kering tenggorokan, karena kalau ngomong agak sedikit beribet gitu ya. Kasih iming-iming agar puasa lancar, boleh apa tidak? Gitu. Ibu Rima, apakah bisa bergabung? Coba sekali lagi di apa namanya, diminta untuk gabung itu bisa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi lupa belum Bismillahirrahmanirrahim ya. Sampun katanya. Oh, Bu Rima sudah ini ya, sudah ada di komen ya. Cuman masih belum masuk. Ini sepertinya sudah hadir. Coba. Assalamualaikum, kameranya kebalik. Mohon Nggak maaf. apa-apa. Biasa terjadi di kota-kota besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Ini kayaknya wajah cantiknya nggak kelihatan, Budian. Oh iya ya, saya kuat ini ya, terlalu tinggi ya. Enggak, enggak. Ini di saya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan gitu. Tapi di sini Iya. lancar kok. Oh, Boleh nggak alhamdulillah. teman-teman yang saat ini menyaksikan, mungkin teman Rangkul Gresik, apakah wajahnya aman ini antara yang atas dan yang bawah sama atau bukan sama? Maksudnya muncul apa tidak? Mohon feedbacknya ya teman-teman yang lagi nonton. Apakah videonya ada gangguan atau tidak? Apa kabar, Sadarima? Alhamdulillah, baik. Puasanya lancar. Gimana hari ini menghadapi anak-anak? Bikin puasanya lancar atau hampir-hampir aja mokel karena marah-marah ke anak-anak? Alhamdulillah tidak. Menyenangkan. Sudah biasa ya kalau menghadapi anak-anak ya dengan tingkah lakunya ya. Saya Rima boleh ngobrol Hmm. sedikit, cerita sedikit tentang aktivitasnya sehari-hari, keluarganya, anaknya ada berapa gitu? Oh ya, alhamdulillah. Saya berprofesi sebagai guru. Kemudian di SD swasta dan saya alhamdulillah sudah menikah dengan memiliki dua anak, laki dan perempuan. Oke, usia berapa anaknya, Sada? Untuk yang pertama sudah kelas
3 SMP, yang nomor 2 kelas 3 SD. Sama-sama kelas tiganya tapi jenjangnya berbeda. Oh ya, nggak apa-apa. Beda 3 tahun, justru malah tidak enak. Kalau ini bedanya jauh, enak. Kalau beda 3 tahun, satu masuk SMA, bayarnya baru nggak bisa ada. Enak kan begini, agak jauh sedikit ya. Betul, iya, iya, iya. Katanya curhat jadinya. Terima kasih sudah hadir di acara Cangkruk Ustazah Bincang Rangkul Yuk. Jadi sebetulnya acara ini tuh adalah wadah bagi para rangkul. Rangkul itu adalah relawan dari keluarga kita supaya kita bisa saling ngecharge ya, ngecharge apa namanya supaya kita tuh jadi orang tua tuh nggak jadi momzilla gitu ya, nggak jadi monster gitu. Jadi supaya kita sama-sama saling belajar dan belajarnya juga sesama rangkul dan juga sesama narasumber yang lain seperti Ustazah saat ini gitu. Yang kali ini kita melihat dari seorang Ustazah sebagai seorang pendidik yang sudah me, apa namanya bertemu dengan berbagai macam anak. Udah berapa tahun mengajar Ustazah? Insya Allah di sekolah ini sudah hampir 16 tahun ya. Tapi total seluruhnya kurang lebih ya sekitar 20 tahunan. Insya Allah seperti itu. Tahun loh ya ngeliatin anak segitu banyaknya dengan segitu banyak tingkahnya, luar biasa suaranya. Dan saya tuh saksinya teman-teman, kocok-kocok cangkruk ya, bahwa Ustaz dari mana salah satu guru yang sabar gitu ya. Apapun tegas, walaupun tegas atau marah itu pun karena ketegasan beliau ya, kan namanya juga anak-anak ya, jadi harus kasih ketegasan gitu ya. Nah, pengen ngobrol tentang temanya yang sama dengan minggu lalu di Ustazah, yaitu memberikan iming-iming untuk anak-anak agar puasanya lancar. Itu tuh yes or no. Kalau Ustazah pengalamannya mengajarkan anak-anak Ustazah tentang puasa bagaimana? Sejauh ini untuk anak-anak di rumah itu, pertama saya lebih ke mendekatkan apa ya, mengenalkan anak-anak tentang Allah itu bagaimana sih? Kenapa sih kita itu disuruh puasa gitu? Kenapa kita harus puasa sampai maghrib gitu? Itu pendekatan-pendekatan seperti itu sih kita bicara seperti itu sehingga anak-anak juga mengerti. Oh ternyata puasa itu kayak gini ya gitu. Harus menahan makan, harus menahan haus gitu, lapar dan haus. Nah itu yang pertama sih untuk masalah emosi dan lain sebagainya itu nanti kita sambil jalan. Yang penting mereka mengerti basicnya dulu. Hmm. Puasa itu apa sih gitu buat mereka? Kenapa sih kita harus puasa gitu? Kayaknya lebih ke pendekatan alasannya kenapa sih kita disuruh puasa gitu sih. Dari segi agama, kemudian juga dari segi kesehatan gitu. Itu sih. Ada Kalau satu untuk hal, di Hah? Kalau Silakan. untuk di murid, untuk anak-anak di sekolah mungkin sama juga ya. Jadi untuk momen puasa itu awal-awal biasanya di kelas satu. Di kelas satu itu biasanya baru mengenal itu namanya puasa. Oke, Gitu. oke, oke. Berarti kelas 1 ya, sebetulnya usia yang tepat untuk mengajarkan anak-anak, maksudnya gini, menjelaskan tentang puasa karena berkaitan dengan pahala, surga, neraka dan sebagainya itu kan bagi anak-anak kecil kan masih bersifat abstrak dan mereka kurang paham gitu ya. Jadi sebetulnya usia yang pas untuk mengajarkan anak-anak puasa itu yang sebenarnya bahwa puasa itu sampai maghrib gitu, bukan puasa sapi, puasa sapi, puasa sampai duhur itu, puasa beduk, itu usianya mulai kapan Ustazah sebetulnya yang tepat? Kalau kita pengalaman di mana itu namanya di sekolah itu biasanya mulai dari TK ya kita mengenalkan puasa. Cuman untuk masalah sampai kapannya dia puasa, misalkan sampai duhur atau mungkin sampai maghrib itu kesiapannya dia. Jadi mulai dari ada yang mulai dari kelas satu, ada yang mulai dari kelas 2 untuk ketepatannya mulai kapannya sih itu saya kurang pasti tahu ya. Cuman yang jelas itu di SD itu sudah mulai ditekankan untuk mereka sudah mengenal apa itu puasa, kemudian sampai batasannya berbuka itu sampai kapan gitu. Tapi kalau misalkan mereka ada yang tidak masih belum bisa atau belum mampu untuk puasa ya, kita motivasi terus gitu untuk
sering ditanyakan waktu opening kelas itu siapa yang puasa hari ini gitu. Kemudian kita tulis namanya, oh si ini, si ini, si ini yang sudah puasa. Siapa yang sudah puasa sampai puasanya sampai maghrib atau sampai duhur, itu juga kita perlu tulis gitu. Oh. Itu yang membuat mereka termotivasi. Nah, bicara tentang motivasi misalnya, ada beberapa orang tua itu yang memberikan iming-iming untuk anak-anak atau kalau kita dari keluarga kita ini mengatakannya sih sogokan sebetulnya ya, bahasa halusnya adalah iming-iming. Jadi kalau misalkan kamu puasa nak, nanti kalau puasa zuhur dapat 5.000, kalau puasa yang sampai maghrib dapat 10.000. Jadi enak kalau sampai lebaran nanti, wah uangmu banyak banget. Itu mereka mengatakan bahwa ini juga sesuatu bentuk motivasi mbak, kalau pengen gitu anakku mau, tapi kalau misalkan aku kasih tahu nah puasa itu bikin kita sehat, apaan sehat, lapar, perutku sakit, kerucuk-kerucuk gitu kan, jadi mereka Hmm. tidak merasakan sehatnya, merasa sakitnya malah yang ada. Gimana kok pendapat Usada terkait dengan itu apa memberikan iming-iming dengan alasan motivasi gitu? Sebenarnya untuk reward itu saya istilahkan itu reward ya. Jadi reward itu dapat menjadi bentuk apresiasi untuk usaha dan pencapaian apa itu anak. Dengan adanya reward itu tadi kan dapat membuat anak itu lebih semangat. Semestinya kan gitu pengertian dari reward sendiri ya. Oh, betul. Belajar puasa pada bulan Ramadan berikutnya itu dia lebih semangat lagi. Itu tujuan pentingnya reward kita kan di situ. Hmm. Cuman dalam bentuk apa sih reward itu tadi? Jadi sebenarnya itu penting reward itu. Hmm. Bagi saya itu penting reward. Cuman bentuknya yang kadangkala itu berbeda gitu ya. Kayak misalkan macam-macam reward itu ada yang bentuk barang sederhana Oke. atau barang-barang yang dibutuhkan oleh anak kita, entah itu buku bacaan yang kesukaan dia, mungkin dia lagi suka baca atau Oke. buku gambar atau apa gitu. Kemudian bisa jadi untuk makanan kesukaannya anak-anak. Itu pada saat mereka puasa, kalau sekarang puasa nanti pengennya makan apa berbukanya, contohnya seperti itu. Oke, oke, Tuh. oke. Kemudian untuk apa itu yang paling bagi saya yang paling ajaib itu adalah sebuah pujian untuk anak-anak itu. Jadi Oke. dan kala anak-anak itu perlu juga sebuah pengakuan di mana mereka itu adalah anak hebat, anak Us. keren gitu, anak soleh, dan anak soleh itu yang sebenarnya mereka itu yang ingin dia dengar itu sebagai pengakuan pada dirinya. Oh berarti aku ini anak hebat ya, berarti aku ini anak keren ya, sehingga itu yang membuat mereka lebih termotivasi. Bagi saya itu yang paling ajaib sebenarnya. Oke, oke. Kemudian ya pelukan, ciuman, nah itu penting buat mereka juga. Jadi intinya disitulah mereka dihargai usahanya gitu sih. Itu salah satu apa itu namanya apresiasi kita, reward kita ke anak-anak dalam bentuk yang seperti itu. Kemudian untuk cara pemberian reward itu semestinya kalau misalkan kita itu sudah tahu anak kita ini sudah puasa gitu, entah itu sampai duhur, entah itu dia sampai maghrib, kita buat apresiasi buat mereka. Oke. Kalian kamu hebat gitu, kamu sudah puasa sampai duhur gitu kan ya. Besok yuk kita tingkatkan, kita coba nih puasanya sampai maghrib gitu. Pasti anak-anak akan, aduh lama gitu ya, aduh nggak enak gitu ya. Tapi ya dari kata-kata yang selalu kita sebutkan untuk motivasi, ayo kita coba lagi yuk. Nanti kalau nggak kuat nggak apa-apa, kita duhur dulu. Nanti kalau misalkan kita kuat, lanjut aja langsung ke maghrib, itu kan keren. Nah, mungkin ada tahapan rewardnya tadi. Kalau misalkan kita dari duhur, rewardnya mungkin seperti biasa lah. Katakanlah 1 minggu ini anaknya tadi sampai dengan duhur gitu. Kita akan tetap kasih reward. Hebat, hebat, dari ini sudah puasa meskipun sampai duhur. Besok mulai minggu depan kita coba sampai maghrib ya. Aduh nggak enak, wah masa itu kalah hebat dari yang sekarang, coba dong pasti lebih hebat lagi gitu. Nanti setelah kita motivasi lagi, pasti dia akan bertanya,
lama ya bukanya. Berarti aku puasanya sampai maghrib ya, jam berapa ini? Pasti seperti itu ya. Sampai aku Eh, enggak gitu. Apalagi kalau sudah tahu kita masak, bawa masakan gitu. Ibu masak apa? Mama masak apa gitu kan ya. Wow, enak sekali, aku pengen makan. Ayo masak, masak masih kalah hebat yang kayak kemarin, pasti sekarang lebih hebat nih gitu. Terus seperti itu. Nanti reward kita akan kita tambahin lagi nih, entah itu dengan pujian yang luar biasa juga, dengan pelukan atau dengan masakan yang dia suka gitu. Misalkan, wow ada es krim gitu. Jadi yang awal-awalnya reward itu akan selalu dia dapat, mungkin dengan naik level lah katakanlah sampai dengan maghrib, kita tambah reward kita gitu. Insya Allah mereka akan tahu kok juga nanti pentingnya puasa sampai dengan maghrib itu akan menjadi habit pada saat bulan Ramadan, mereka akan puasa pada sampai dengan maghrib Itu gitu sih. bisa dilakukan sama Ustazah Rima di rumah ya sama anak-anaknya ya. Kalau anak-anaknya sendiri susah nggak sih untuk melangsungkan puasanya? Alhamdulillah sejauh ini tidak ya Bu ya. Jadi mulai anak saya yang pertama itu mulai dari awal kelas 1 insya Allah ya. Itu sudah mulai sampai maghrib gitu. Jadi dia sudah mulai belajarnya sampai dengan dur itu di TK. Kalau yang anak saya nomor 2 itu awal kelas 2 dia ingat gitu. Saya tanya coba, dulu kamu belajar puasa sampai maghribnya kelas berapa gitu. Masih ingat nggak? Kelas 2 katanya gitu. Gitu. Jadi ya intinya semua itu proses, tidaknya mereka apa ya, perlu dukungan kita, selalu kita dukung terus gitu. Yang penting mereka tahu intinya puasa itu apa. Tuh, terus kita nanti sering dialog gitu ya. Dialog itu tentang apa sih hebatnya puasa, apa sih hebatnya bulan Ramadan ini untuk kita gitu. Nah, cara pemberian reward itu tadi setelah mereka melakukan puasa, entah itu sampai duhur atau maghrib, itu jangan ditunda rewardnya, jadi langsung dikasihkan gitu sih. Iya, jadi karena mereka nanti akan turun lagi motivasinya gitu biasanya. Kalau misalkan Ke, ibu mau ngerapel gitu ya, ntar aja. iya, nanti malah kita yang akan disepelekan, kata-kata kita nanti akan disepelekan sama mereka. Ah, pasti bohong gitu jadinya. Tuh, kemudian uh, pada saat pemberian reward itu bersamaan kita dialog tentang pentingnya puasa itu apa, istimewanya apa gitu. Jadi ada pendekatan-pendekatan itu, Betul. komunikasi itu, iya. Dan juga untuk pemberian reward itu kalau bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi misalkan yang dibutuhkan pada saat ini apa, katakanlah, oh dia suka menggambar nih, oke aku coba belikan untuk alat tulis gitu. Nanti apa itu namanya, dia lebih apa ya, lebih semangat lagi untuk puasanya, lebih ke berikutnya, puasa-puasa berikutnya dia akan lebih semangat. Insya Allah nanti akan luntur sendiri. Yang penting kita komunikasi terus, luntur dalam artian itu dia tidak akan mengharapkan reward kita karena mereka sudah tahu dan sadar bahwa reward ini semuanya dari Allah gitu. Jadi bukan semata-mata dalam bentuk barang. Jadi Allah akan memberikan rezeki. Jadi biasanya kalau saya kasih reward ke anak-anak itu, ini rezeki, aku dapat rezeki dari Allah, ini untuk kamu, mungkin ini adalah reward dari Allah buat kamu gitu. Jadi iya, Saya benar. iya, jadi seperti itulah kita selipkan bahwa semua rezeki yang kita dapatkan itu semuanya dari Allah. Kita wajib bersyukur nih. Jadi kita apa itu selalu ingatkan ke anak-anak bahwa kita selalu PDKT sama Allah gitu. Kita selalu telepon-teleponan nih dalam sholat, dalam doa itu kita telepon nih gitu. Gitu Wah, sih, Mas. luar biasa sekali, banyak sekali nih ilmunya dari Ustazah nih. Saya tertarik dengan ini Ustazah, bahwa pujian tadi ya, diberikan Ya, pujian ya. Itu adalah kalau misalkan dari keluarga kita sendiri memang bahwa iming-iming atau sogokan atau reward gitu ya. Itu tuh sebaiknya tidak dilakukan namun diganti dengan bentuk dukungan. Seperti tadi Ustazah Rima sampaikan. Saya curiga jangan Ustazah Rima rangkul juga dulu belajar di keluarga kita atau kurang lebih hampir sama nih tadi kita. Jadi nyambung gitu ya bahwa kita percaya bahwa anak-anak ini lebih baik
misalkan tadi berupa pujian, dipuji dibandingkan dengan dirinya sendiri yang kemarin gitu ya. Tadi bisa terima kan cerita bahwa apa namanya, kalau misalkan kemarin bisa, ayo sekarang bisa lebih ini ya, bisa lebih kuat lagi gitu ya. Membandingkannya dengan dirinya Iya. anak itu sendiri, bukan dengan orang lain. Itu tuh anak tetangga tuh kuat, masih teko udah sholat maghrib. Masa Daud dia, kamu kok Masya nggak kena Allah. gitu. Gitu kalian gitu. Iya, iya. Dengan anak itu sendiri ya, tidak di-compare dengan, tidak dibanding-bandingkan dengan orang lain gitu ya. Iya, sebagai pembanding untuk proses itu istilahnya kita memberitahukan ke anak ini bahwa kamu sebelumnya sudah hebat, tapi sekarang lebih hebat lagi deh kayaknya. Perlu seperti itu gitu. Ya Allah, itu tuh yang kadang-kadang kita lupa tuh kadang-kadang ketika anak puasa, duhur-duhur udah gak kuat, pengennya puasa, buka puasa. Masa nggak kuat, maghrib bisa, kemarin jam 7 kok enggak gitu ya Ustazah ya, salah ya. Jadi Iya, kalaupun ternyata maksudnya naik turun gitu kan, karena masih kecil, masih kelas 1, kelas 2 gitu kan, masih naik turun, lalu kemudian dia kemarin dia sempat bisa maghrib, besoknya dia ternyata nggak kuat dan dia puasa duhur, itu sebetulnya kita juga, orang tua juga nggak boleh marah gitu ya, nggak boleh merasa bahwa ini adalah gagal gitu ya. iya. Memang perlu kita mengapresiasi apapun yang sudah dia usahakan untuk tidak makan dan tidak minumnya itu sudah sangat luar biasa dia menahan itu gitu. Kalau Betul. anak saya yang laki itu yang nomor 2 itu kan makannya sehari bisa sampai 5 kali ya karena cowok ya karena energinya lebih banyak ya. Jadi pada saat dia puasa gitu ya, alhamdulillah sekarang sudah di kelas 3 mereka lebih sadar ya. Kalau kakaknya atau saya yang waktu itu kebetulan tidak sholat gitu, ya dia protes sebenarnya, cuma protesnya itu tidak sungguh-sungguh gitu. Ya cuma lesan aja. Sudah tahu kalau misalkan iya, Oh, kenapa kok puasa gitu curang? ya. Iya, betul curang ini ibu nggak puasa gitu. Habis itu iya saya bilang gini, lah kan habis ini ibu nggak puasa tapi setelah itu kan ibu harus nyaur hutangnya. Oh syukurin nyaur hutang gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita suka bergurau gitu sama bapak sama bapaknya itu misalkan di depan anak-anak gitu kan, aduh enaknya gini tuh ayo kita mokel tah gimana ini kalau kita mokel gitu ya, terus saya bilang ah masa kita kalah sama si ini gitu ya, ah jangan dong malu gitu kalau kita kalah sama anak kecil gitu, jadi dari situ ya dia merespon tuh gitu bangga dong katanya dia begitu. Jadi sesekali lah ya, Iya. menunjukkan apa ya, kemanusiaan lah gitu ke suami, sama suami mungkin ngomong bahwa kita apa namanya, kayak mau kayaknya enak nih lewat restoran Iya. gitu kan, kayaknya enak nih, aduh Hmm. baunya beda Iya, kenapa betul. nih Iya, gitu. iya. Mokel yuk, masa kalah sama si anak bungsu ya, Oh anak bungsu iya, nih betul. gitu, itu salah Benar, satu benar, bentuk iya. yang terselubung sebetulnya ya. Iya, Oke, ya luar memang biasa. Mm-mm. anak memang seperti itu ya. Intinya mereka itu dari sikap-sikap mereka yang biasanya di rumah berbeda dengan yang di sekolah. Itu Mm. kadangkala yang kita tangkap selama ini tuh mereka itu sebenarnya butuh ruang gitu ya. Butuh ruang untuk diakui gitu ya. Butuh pengakuan mereka sebenarnya itu apapun yang dia lakukan sedikit aja kebaikan itu butuh apresiasi sebenarnya seperti itu yang dia Oke. butuhkan. Wah, ini sebagai reminder juga nih. Saya meskipun saya juga rangkul, tapi juga beberapa kali ya lost juga gitu. Itulah kenapa saya perlu nge-recharge. Jadi setiap kali event-event rangkul itu saya selalu ikutin supaya saya itu ingat lagi. Oh iya Dian, kamu sudah berbelok terlalu jauh, harus lagi ke tengah gitu kan. Dan Iya. ini itu belajar mau sadar Rima juga gitu. Ustazah Rima, saya penasaran nih sebetulnya. Kalau di sekolah kan tingkahnya anak ini macam-macam ya. Apalagi Ustazah Rima mengajar kelas 6 saat ini kelas satu. alhamdulillah Wah, ya, kelas 6 itu sudah mulai banyak protes biasanya mereka ya, sudah mulai banyak lebih alasan. kritis ya. Jadi kayaknya, anu deh, aku tadi nggak sengaja ketelan apa namanya air. Berarti kayaknya aku sudah batal kan ini ya. Berarti aku sudah boleh makan ya ini ya.
Jadi nggak Iya, usah iya, banyak-banyak betul, tingkah betul. mereka gitu ya. Tetap boleh ceritain dong tingkat-tingkah mereka biasanya apa aja nih yang lucu-lucu nih. Iya. Sebenarnya sih sejauh ini untuk yang kita tahu di sekolah, memang mereka lebih pandai ya untuk menyembunyikan semua itu. Cuman saya memang kasih ruang ke anak-anak untuk curhat gitu ya, untuk bicara jujur di depan saya dan di depan teman-teman gitu. Bagi kami itu adalah sebuah kelucuan juga ya. Jadi kita menanggapinya tidak sebuah mode serius ya. Kita Betul. tidak benar-benar tidak diperbolehkan gitu tidak. Jadi Betul. mereka punya cerita gitu ya. Untuk proses mereka punya cerita. Oke. Jadi biasanya opening kelas Hmm. atau mungkin waktu kita closing kelas atau enggak itu kita punya jeda nih kegiatan ini sambil menunggu jam berikutnya masuk gitu. Hmm. Saya kasih ruang buat mereka. Saya tanya sama mereka di kelas, siapa nih yang pernah punya cerita dulunya waktu mokel gitu. Mungkin ada yang di kamar mandi lagi dilama-lamain atau kumur-kumurnya dilama-lamain ya. Ya kebetulan waktu itu saya juga membawakan materi untuk apa itu syarat-syarat puasa ya. Batal Oke. puasa itu apa saja gitu. Jadi di situ saya selipkan Hmm. cerita-cerita gitu ya. Ayo siapa ya? Anakku nggak apa ya semoga yang pernah melakukan kayak gitu, yang sekarang barusan tadi atau yang kemarin-kemarinnya, semoga sekarang menjadi lebih baik lagi. Dan selalu seperti itu kan anak-anak. Jadi alhamdulillah anak-anak meskipun apa ya, itu menganggap hal yang lucu bagi mereka waktu dulu dia pernah mokel cerita lah mereka di kelas gitu. Saya pernah dulu waktu mamaku lagi pergi itu aku minum di teko di bawah meja aku sembunyi gitu. Jadi ada cerita-cerita gitu mereka sangat tertawa satu kelas. Alhamdulillah sejauh ini bisa tempat sharing ya di kelas itu selama kita bisa mengelola kelas bahwa nyaman untuk apa ya kita buat senyaman mungkin mereka itu bercerita apapun itu jadi Oke. entah itu kesalahan entah itu kelucuan entah itu apa harus seperti itu kita buat mereka senyaman mungkin bicara sama kita gitu sih jadi Oke. lucunya seperti itu sehingga mereka menganggap iya dulu pernah gitu. Bisa jadi ya anak-anak itu ceritanya ke Usada karena dia takut kalau cerita ke mamanya dimarahin. Mama aku kemarin disuruh minum, lu kok minum, ya ampun, takutnya takutnya diperlakukan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Oleh karena itu mereka ceritanya ke Usada yang memberikan dukungan karena orang tua kadang-kadang nggak memberikan dukungan ya, bawahnya Iya, marah-marah. biasanya Jadi sih biasanya kata-kata guru atau kata ustazah itu lebih mustajab katanya sih gitu. itu dia benar. Iya, Orang tuh sampai betul. bilang juga sama anak sama suami saya, ini kayaknya kalau aku yang ngomong nggak nyantol-nyantol gitu. Kayak gimana kok kita minta tolong ustazahnya yang kasih tahu. Dan dia siapa yang ngomong kalau ustazah nggak dapetin orang. Sebenarnya sebenarnya bukan masalah juga untuk yang mereka beranggapan kalau orang tuanya itu nanti akan marahin, sebenarnya bukan itu ya. Oke. Karena Kak, menurut saya yang paling sering itu mereka tidak open mungkin ya, karena keseringan gitu. Jadi kayak saya sendiri sebagai ibu aja setiap hari kadang itu ya ngomelnya terus itu ya. Berulang kali ini ditaruh di mana, ini taruh pada tempatnya, katakanlah seperti itu. Itu yang membuat Omelin anak-anak itu gitu. iya, jadi sering berkali-kali itu sehingga mereka bosan ya. Jadi dia butuh tempat yang lain seperti teman. Jadi yang bisa mengerti tentang dia, tentang kesalahannya dia gitu. Dia ya itu yang dibutuhkan sebenarnya gitu ya. Tempat yang berbeda, bukan karena sebuah rasa ketakutan bisa jadi karena mereka bosan gitu. Cuman belenger ya, nggak takut, cuman belenger, belenger Iya, diomelin. Wah, ini penting, ibu-ibu, mungkin buat teman-teman yang sudah bergabung di sini ada Ibu Lafitria, Atiti, Ken Fitrika, Ibu Desa, Ibu Anissa Wintoro, Ibu Ayu Sambuaga, ada Mbak Mila juga yang sudah gabung. Ini ternyata peran orang tua juga sebetulnya sangat besar sekali. Ini gurunya sudah bagus kayak begini, terus kemudian orang tua di rumah yang jelek-jelek kita anaknya gitu, atau yang membuat anaknya jadi moto nggak puasa dengan lancar gitu kan, atau bahkan orang tuanya bukan yang ngasih iming-iming. Jadi sebetulnya orang tuanya harusnya gimana nih Ustazah supaya bisa
bersimbiosis mutualisme nih sama apa yang sudah dilakukan oleh sekolah? Kalau ada di sekolah? Ya mungkin apa ya, sejauh ini lebih pendekatan ke anak sih ya. Terus keduanya kalau mungkin kebingungan, anak saya harusnya saya harus bagaimana ya gitu ya. Hmm. Mungkin bisa sharing sama ustadzanya yang di kelas gitu ya. Mungkin apa itu anak saya kayak di rumah kayak gini, mungkin di sekolah seperti apa ya gitu. Jadi perubahan-perubahan itu, perbedaan-perbedaan itu yang kadang perlu kita cari gitu. Perlu kita cari kenapa kok bisa berbeda ya. Ayo kita coba koreksi atau mungkin di sekolah yang kayaknya perlu ada perubahan misalkan atau mungkin yang di rumah perlu ada perubahan apa gitu sih. Jadi Oh, kita partner semestinya ya. hmm, Lebih tepatnya partner. sepakat. Ya, harusnya kita jadi partner ya ketika di sekolah ibu gurunya sudah memberikan dukungan untuk anak-anak karena dan tidak memberikan iming-iming sebaiknya di rumah pun orang tuanya juga tidak biar gampang wis tak sogok ae lah ben anakku iki mau gitu kan dan biar monitoring sholatnya dan monitoring puasanya tidak penuh gitu. Iya. Terus terang saya untuk anak-anak saya yang besar itu ya saya nggak masalah mau dia tuh puasa ataupun dia tidak puasa diisi kosong atau banyak kosongnya itu saya nggak masalah itu tanggung jawabnya dia karena dia sudah besar dia sudah tahu bayangannya seperti itu. Tapi untuk yang kecil ketika melihat list di Jembreng gitu kan di WhatsApp grupnya sekolah gitu wali murid yang anak ini puasa maghrib maghrib hari ini maghrib besok maghrib besoknya maghrib 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 yang satunya maghrib 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 satunya duhur maghrib lah kok anakku kok gak poso jam 10 buka gak poso ini gimana ada sedikit rasa Iya, rodok gimana gitu betul. Ustazah. Iya. Benar-benar. Memang kadangkala sebenarnya tujuannya yang di grup itu tadi sebenarnya untuk memotivasi orang tua untuk selalu memotivasi apa anaknya ya, Mbak ya. Sebenarnya seperti itu, nggih. Cuman kadangkala itu yang membuat orang tua itu akhirnya merasa sebuah kayak persaingan ya. Jadi anakku sendiri nih yang Kota jadi kayaknya enggak, jadi begini. aku minder gitu ya jadinya ya. Oh, benar. Iya. Harusnya nggak gitu, nggak perlu mikir Iya. gitu. Ya. Iya, betul. Sebenarnya kita harus lebih tahu dengan anak kita sendiri apa sih kemampuan anak saya itu apa, kemudian kekurangan anak saya itu apa ya. Setidaknya saya harus memotivasinya dari mana dulu gitu. Jadi intinya komunikasi sih, Mah. Insya Allah seperti itu. Komunikasi, Oke. komunikasi itu. Jadi anggap bahwa anak-anak kita itu juga sebagai teman atau mungkin kadang-kadang saya juga kalau sharing sama anak-anak saya sendiri itu juga sebelum tidur gitu ya. Jadi kita cerita gitu ya. Dia cerita apapun yang dia dapatkan di sekolah, dia lihat apapun di sekolah itu dia berusaha bercerita ya saya coba menimpali kalau ya seharusnya seperti ini, seharusnya jadi kita sebagai teman akhirnya, kita sebagai teman ngobrol itu penting banget buat anak-anak. Oke, 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 oke. Baiklah, kalau begitu Ustazah, berarti sebetulnya guru-guru itu sebetulnya kalau mereka di sekolah tuh sudah memberikan dukungan lah ya, sudah tidak ada lagi. Kita sepakat sama-sama ya bahwa ternyata memberikan iming-iming itu sebetulnya lebih baik diganti dengan dukungan. Ya. Itu tadi Ustazah cerita Betul. dukungannya bisa berupa apa namanya pujian gitu kan, terus berupa sentuhan fisik, dipeluk gitu kan, itu atau bareng-bareng mendiskusikan makanan apa nanti yang kamu suka dengan perlahan-lahan dinaikkan bentuk-bentuk apresiasinya gitu ya, bukan reward mungkin Iya, apresiasi gitu kan ya untuk iya, anak-anak iya. itu adalah salah satu langkah sudah dilakukan yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah gitu ya dengan bahas mungkin makan apa nanti yang kamu suka kita beli apa gitu ya bukan berarti membuat mereka semangat puasa karena makanannya tapi Iya, itu adalah salah satu bentuk membuat mereka menjadi termotivasi. Namun yang utama adalah memberikan edukasi ke anak-anak pentingnya puasa itu apa, fungsinya puasa itu apa, sehingga mereka tidak apa ya cara mereka memandang ibadah puasa ini tidak salah gitu ya. Kalau lebih kayak gitu ya iya, Ustazah. betul. Iya, Oke. memang ini ada sedikit cerita juga ya. Jadi anak saya ini yang cowok itu kan memang anaknya komunikatif banget, kritis banget gitu. Jadi
setiap puasa itu yang dinantikan bukan takjilnya, tapi dia mikir kapan kita tidur di masjid gitu. Maksudnya dia itu Oh, itikafnya gitu. ya berarti memang Itikafnya. kita terbiasa ini ya di keluarga Ustaz itu terbiasa itikaf bareng-bareng ya. Iya, saya juga sudah mengenalkan itikaf ke anak-anak itu bukan apa ya, itikaf itu yang harus gimana ya? eh Seperti mereka itu kayak dia mereka itu wisata gitu ya. Jadi saya ajak mereka awalnya itu di Masjid Agung. Jadi di situ kan banyak kuliner gitu Enggak, ya, kita nggak banyak ketemu orang. sih. Kita kok nggak ketemu kan? Berarti banyak Iya, staycation iya, atau mouse station. Gimana? Mouse station. Gimana iya, ya? Staycation gitu ya. Berasanya. betul. Jadi berasa dia itu senang kan, banyak temennya, terus seru ya gitu. Jadi dia mengambil keseruan itu sehingga itu yang dinanti-nantikan pada saat bulan Ramadan sama dia gitu. Jadi Oh, ada cerita-cerita gitu. Katanya dia, kok ya besok hari Sabtu nih kita ke Masjid Agung tidur ya gitu. Bukan, ini belum 10 hari terakhir nak, belum waktunya, nanti pada tanggal ini gitu. Oh oke. gitu. Jadi itu yang dinantikan. Aku pengen ke sana nggak sabar gitu. Tapi kalau dia sendiri saya aja jalan ke Masjid Agung kan ada pasar Ramadan ya, bazar Ramadan itu mah. Betul, betul, betul. Gitu. Ya dia cuman nggak terlalu apa ya antusias untuk beli makanan. Mungkin ya es doang gitu. Setelah itu ya, ayo pulang-pulang. Tapi kalau dia sudah, yuk kita apa itikaf di masjid apa itu Al Akbar gitu. Hore gitu, sudah senang gitu. Nanti nanti selalu ditagih Kalau saya. kalau dia senengnya itikaf itu dari mana Ustazah? Kenapa Ustazah? Saya tanya sih sempat, "Kenapa kok kamu suka, itikaf di masjid itu?" Gitu. Enak di sana rame, kemudian bisa sahur bareng, terus bisa sholat bareng, dan sholatnya itu memang lama, tapi aku nggak mau sholat, aku tidur aja, katanya gitu. Jadi dia Wajar, serunya wajar. karena keramaian. Iya, iya. Ini ada Ramai. pertanyaan mungkin ya. Belum lagi kalau Ada, misalkan sahur sedikit rebutan ya Ustazah kalau di Masjid Agung itu ya, di Masjid Agung Surabaya iya, nih teman-teman. Di Surabaya tuh memang tempatnya luas banget kalau misalkan itikaf dan di situ juga dingin nih. Terus iya, kalau misalkan sahur itu agak sedikit ngantri kalau mau cari makan, kalau makan ya dibagiin sih cuma betul, ngantri luar biasa. Ini ada yang iya. komentar di bagian komen deh kita baca dulu Ustazah benar tadi ada Mbak Mila. Jadi memang komunikasi dan keterbukaan antar orang tua itu dan guru itu penting banget ya. Anak-anak juga biasanya di rumah kan bilang, kata Ustaz itu gini mah. Wah, kalau udah kayak gitu orang tua udah mundur teratur deh. Karena memang anak-anak lebih percaya guru daripada orang tuanya gitu kan. Lebih manjur Iya, kata-kata guru. iya, ajaib kata-kata guru itu ya, Mas. Saya sendiri juga di luar ekspektasi saya loh, Mak. Kadang itu kayak kemarin waktu saya menjelaskan ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu apa saja gitu. Saya coba jelaskan ke anak-anak gitu ya. Salah satunya adalah sholat lail gitu ya. Yang mereka tahu sholat lail itu taraweh, tahajud gitu. Terus saya bilang, kenapa kok kita diperintahkan untuk sholat lail gitu pada bulan Ramadan ini? Karena ternyata sepertiga malam terakhir itu doa yang paling mustajab gitu. Doa yang benar-benar mudah sekali sampai-sampai Allah itu memberikan apa ya gambaran bahwa Allah itu posisinya berada di langit soft ketujuh. Jadi saking dekatnya dengan kita gitu. Dari situ mereka antusias. Sehingga waktu kapan itu saya ketemu sama salah satu wali murid itu, alhamdulillah anak saya sudah mulai belajar salat tahajud gitu. Terus anaknya sendiri juga cerita, Ustazah, aku sudah mencoba salat tahajud 2 kali gitu. Jadi seperti itu sih, Mah. Jadi termotivasi dengan kata-kata, oh sampai seperti ini ya mereka effortnya ke saya gitu. Sampai mereka, oh kok sampai dilakukan, luar biasa sekali. Memang aja bener ini kata-kata ustazahnya ini. Iya Benar-benar. betul. Itu tadi adalah beberapa cerita keberhasilannya Ustazah pada saat ya, sudah diberikan apa namanya promosi ya terkait dengan apa pentingnya ibadah, apa pentingnya puasa, apa pentingnya sholat, tahajud dan sebagainya. Sehingga karena orang tua, karena dari Ustazah sendiri di sekolah sudah menyampaikan itu ke anak-anak, mempromosikan baiknya ibadah, sehingga akhirnya mereka ngerasa apa namanya apa kata Ustazah ini adalah yang paling benar nih, jadi aku akan ikutin gitu kan ya. Tapi
tetap kadang-kadang masih ada orang tua yang mungkin pada saat di rumah atau komunikasinya dengan sekolah itu kurang lancar, sehingga di rumah itu melakukan sesuatu yang bertolak belakang seperti memberikan iming-iming gitu kan. Kalau tapi saya lihat Ustazah kan tidak terpengaruh nih dengan iming-iming gitu. Kira-kira kalau menurut Ustazah sendiri mungkin pernah menemui anak-anak yang pernah apa ya diberikan iming-iming oleh orang tuanya atau motivasinya bukan dari dirinya mereka sendiri gitu ya, tapi karena beribadah karena motivasinya diberikan iming-iming. Ada perbedaan nggak sih Ustazah anak-anak yang kelihatan nggak sih anak-anak yang termotivasi dari luar ini dengan anak-anak yang memang dari dalam itu sudah apa namanya aku pengen ibadah nih aku mau coba nih kata Ustazah juga bagus aku pengen coba lakukan. Kelihatan nggak sih Ustazah di kelas gitu tuh? Sejauh ini tidak ya, Mah. Jadi kita itu selama ini saya coba ke anak-anak itu menekankan bahwa kalau kita contohnya aja kalau kita bersedekah gitu ya, itu akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat gitu. Jadi saya masukkan keistimewaan-keistimewaan Allah di dalam setiap saya bicara sama anak-anak, misalkan mereka dapat uang rezeki dari orang tua, mungkin awalnya karena motivasi puasa gitu, saya mengalihkannya berarti kamu dikasih rezeki dari Allah itu nak. Coba sih kamu kalau puasanya itu kamu ikhlas karena Allah, pasti Allah akan nambahkan rezeki dan rezeki itu tidak dengan hanya uang, tapi banyak segala. Caranya misalkan dari kelancaran kamu sekolah, kelancaran kamu ingin sesuatu itu dimudahkan sama Allah, saya bilang gitu sih, Mas. Oke, Jadi oke. ya kalau dari sikap atau perilaku anak-anak puasa dan itu sejauh ini alhamdulillah tidak pernah sih dulu waktu di kelas satu itu pernah saya nemui waktu saya ngajar dulu itu saya tanya siapa yang puasa hari ini saya puasa awalnya pertama kali masuk puasa itu pada ada beberapa anak yang tidak angkat tangan saya tanya kenapa nak kok nggak puasa apa tadi tidak sahur Hmm. atau lagi sakit gitu. Terus enggak, karena aku nggak dapat uang. Pertama dia nggak ngaku sih, habis itu dia ngaku, karena aku dapat uang gitu. Karena aku nggak dapat uang dari mamaku gitu. Terus apalagi pemberian uangnya tadi itu diundur, jadi nunggu sampai Lebaran. Jadi awalnya meningkat, habis itu sampai Lebaran itu mereka sudah mulai menurun gitu. Karena belum terwujud. Iya, iya, belum terwujud karena Belum terwujud investasi bodong kan ini sampai lebaran juga nggak dapat dapat uangnya ini. iya Oke, lalu betul. gitu kemudian. Ya, apa ya namanya kemarin sih pernah ada kejadian kemarin itu anak kelas 5 ya. Ini bukan terjadi di sekolah ya, Maya. Jadi di tempat belajar gitu ya. Mhm. Itu saya saya tak coba tanya iseng ke anak-anak, siapa sudah beli baju lebaran karena mereka mentradisikan beli baju lebaran ya, masih ada ya kayak gitu ya, Iya, keinginan iya. untuk beli baju lebaran. Iya, karena lebaran itu harus beli baju baru gitu kan intinya. Kemudian aku sudah beli gitu. Eh berapa harganya yang sudah dibeli? Belinya di mana? Saya coba tanya kayak gitu. Aku dapatnya itu sebenarnya 250 gitu. Apa? Cuman aku nggak kasih, nggak itu sih, itu uang apa ya namanya? Bukan uang lebaran katanya dia itu. Uang tabungannya dia gitu sih. Tapi itu untuk buat beli bajunya dia. Hmm. Kemudian aku belikan cuman sekian. Terus sisanya mau tak pakai, mau dipakai apa? Saya bilang gitu. Saya pikir dia mau buat beli mainan atau buat beli apa yang dia inginkan. Jadi tidak semua dibuat beli baju. Ternyata tidak, dia bilangnya sisanya aku mau buat beli baju koko ayahku, bilangnya gitu sih mas. Saya tanya, Oh, jadi kok baju kokonya ayahku gitu, gitu. Sampai sampai seperti itu. Jadi mungkin pentingnya komunikasi itu sebenarnya lebih dahsyat sekali antara anak sama orang tua daripada anak sama guru. Karena ikatan-ikatan itu yang sangat luar biasa di luar dugaan kita. Apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan anak-anak lakukan untuk orang tua gitu. Biasanya seperti itu. Pentingnya banget komunikasi itu. aduh, nih Ustazah jadi
bikin saya jadi mewek nih karena gimana gimana ya, tetap namanya orang tua, sebaik-baiknya orang tua masih rasa-rasanya tuh masih kurang gitu ya memberikan untuk anaknya, dan memang komunikasi dan keterbukaan ini sesuatu yang penting gitu, dan sebaiknya tetap diupayakan oleh orang tua segimanapun kondisinya gitu ya. Aduh, Sada, ini Iya. kita nggak terasa sudah hampir 1 jam loh Oh, ngobrolin Masya tentang Allah. ini. Kayaknya banyak banget insight yang sudah saya dapatkan nih tadi dari pengalaman Usada sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang guru, bahwa kita sama-sama sepakat kali ya bahwa kasih memberikan iming-iming untuk anak-anak itu tidak tepat gitu ya Usada ya. Tapi bisa diberikan berupa dukungan sebagai gantinya supaya mereka lebih semangat adalah macam-macam, bisa berupa pujian, bisa berupa apa namanya tadi, physical touch gitu ya, dipeluk, dicium. Kalau misalkan dari keluarga kita ini biasanya kita memang menganjurkan supaya menghindari memberikan sogokan atau iming-iming, kita berikan dukungan itu yang membuat apa ya, yang membuat mereka merasa salah satunya adalah bentuk pujian, dan yang membuat mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang mereka lakukan sendiri, ini sesuatu yang baik yang itu mereka lakukan sendiri gitu, dan harusnya dan mereka bangga dengan itu. Salah satunya tadi Ustaz tadi disampaikan bahwa supaya mereka itu mendapatkan apa ya, kebanggaan, rasa bangga, sehingga kita harusnya memberikan pujian untuk anak-anak bahwa wah kamu sudah hebat nih, sudah tahan sampai duhur gitu ya. Dan pujian ini Iya. untuk keluarga kita ini diberikan pujiannya jangan berupa apa namanya global. Wah kamu keren. Apa udah posisi mana? Duhur, wah keren. Maghrib, nggak cuma keren doang gitu ya Ustazah ya, tapi untuk lebih lebih dispesifik lagi bahwa wah kamu sudah sampai di duhur ya, tahannya ya, itu berarti luar biasa loh nak, karena kamu sudah menahan diri, kamu udah kuat, tantangannya pasti banyak, mama tahu bahwa godaan temanmu tuh makan coki-coki di situ, tapi kamu bisa menahan, bentuk Masya Allah, anak soli dan sebagainya, yang mungkin membuat mereka jadi ngerasa bangga dengan diri mereka sendiri, dan itu adalah salah satu bentuk dukungan yang sangat everlasting ya, rasanya tuh akan keinget sampai mereka besar pun itu bahwa aku tuh kuat loh, aku seorang muslim, aku seorang anak muslim yang hebat karena aku bisa puasa sendiri gitu tanpa harus adanya iming-iming, karena dampaknya dari iming-iming sendiri itu akan memberikan apa ya Ustazah, rasanya kalau misalkan dari kecil sudah terbiasa dikit-dikit dikasih iming-iming, kamu mengerjakan ini dulu, kamu kalau mengerjakan ini aku kasih ini, kamu kalau puasa aku kasih ini, kamu kalau mengerjakan tugasmu nanti mama belikan ini, kamu kalau juara satu nanti mama belikan itu tuh rasanya ke depan akan memberikan apa ya, cara pandang anak yang berbeda gitu ya, berkaitan Iya. dengan namanya, merasanya Betul. kalau aku nggak dibayar itu aku nggak mau ngelakuin apa-apa gitu ya nggak sih Iya. Ustazah? Terus keduanya juga dengan cara yang seperti itu, kemungkinan sudut pandangnya mereka ke orang lain juga sama nantinya. Jadi eh, Oke. kalau aku harus ngasih dia supaya dia itu bisa melakukan apa yang Hmm. aku inginkan gitu. Jadi Oke, egonya nanti akan muncul. Semuanya dihargai dengan materi gitu sih. betul. Kebiasanya seperti itu. Nah, mungkin bisa disematkan kalau misalkan memberi reward dalam bentuk barang, bisa dibilang ke anak-anak bahwa karena kamu tadi itu sudah puasa, mungkin Allah sudah kasih rezeki ini melalui ibu buat kamu, katakanlah. Ini rezeki dari Allah real loh ini, benar-benar dari Allah ini. Berarti Allah sudah mempermudah rezeki ini hanya untuk kamu karena kamu sudah menjalankan puasanya, kan sudah dijanjikan sama Allah bahwa apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu nanti akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Entah itu dosanya, entah itu pahalanya, itu akan dilipatkan gitu. Jadi mereka akan berpikir nantinya, oh aku dapat hadiah ini bukan dari ibuku, bukan karena aku itu sudah mau puasa terus aku disogok, katakanlah tadi kan bilangnya disogok gitu ya. Ternyata ini langsung datangnya dari Allah ini gitu dalam bentuk rezeki seperti ini gitu. Oke, Jadi mungkin seperti itu. betul betul sadar. Itu memang timingnya harus tepat ya. Jika memang kita memberikan reward, memberikan apresiasi,
untuk anak tadi diberikannya adalah pada saat mereka sudah melakukan pekerjaan itu, gitu. Bukan di awal. Kalau kamu puasa nanti nak, mama kasih uang. Kalau kamu puasa kita beli soto ayam, gitu nggak bukan begitu ya. Iya, Tapi pada saat di akhir, betul. ketika mereka sudah selesai, wah, luar biasa kamu hari ini sudah melewati ini dan alhamdulillah Allah memberikan rezeki nak sehingga melalui mama kita bisa beli soto ayam bareng-bareng kurang lebih kayak gitu ya Iya, Ustazah ya. iya, betul, betul. Jadi mereka akan melihat reward berupa barang itu tadi itu bukan semata-mata karena sogokan. Jadi memang ini adalah salah satu pahala yang sudah dikasih sama Allah dalam bentuk rezeki ini tadi gitu sih. Oke, kalau gitu ada banyak banget yang bisa saya dapatkan hari ini cuma saking banyaknya tuh sampai bingung. Nanti saya akan putar kembali ini live-nya tadi supaya bisa belajar. Saya catat dari Sabar Rima ya. Karena apa yang diterapkan di sekolah sudah sebagus itu, harapannya adalah teman-teman yuk yang saat ini sedang menyaksikan ada Mbak Rita, Mbak Ken Fitrika, Mbak Sinta Ulan, Mbak Ayu Sembuaga, supaya di rumah kita bisa inline dengan apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru di sekolah ya. Dan jangan merusak apa yang sudah dilakukan baik-baik oleh sekolah gitu. Kadang-kadang saya itu tadi ya, mak-mak ya, kalau sudah lupa bahwa uangnya kok ternyata nggak ada. Kemudian anak ngomong apa tuh jawabnya bisa jadi nggak bagus gitu, sampai lupa diri. Ini ada komentar tadi sedikit dari Mbak Ken Fitrika, jadi tawar-menawar kayak orang jual beli cari untung benar, padahal itu adalah salah satu hal yang kita hindari ya, jangan sampai anak-anak sudah terbiasa dengan apa namanya tawar menawar tadi cari untung ya apa untungnya buat aku nah tolong kora-korai itu piringnya banyak ih untungnya buat aku apa gitu aduh dibayar berapa aku disuruh kora-kora jangan sampai anak-anak jawab kayak gitu ya karena saking Iya, terbiasanya untuk berbuat sesuatu harus disogok terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak Ustazah Rima, ada banyak banget insight-nya. Nanti sami-sami. untuk teman-teman yang saat ini yang barusan bergabung dan terlambat mendengarkan apa yang disampaikan Ustazah Rima, daging banget guys ini ya. Please real daging banget nih ya. Jadi silakan bisa lihat lagi live-nya yang akan saya sematkan kembali di postnya Rangkul Surabaya. Ustazah Rima, terima kasih banyak. Selamat menyiapkan takjil, berburu takjil. Sami-sami. Dan kita berjumpa besok di sekolah. Saya mau curhat-curhat sama Saudara Rima Ah, lagi. Boleh? siap. Monggo, welcome banget. Iya, iya. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Semoga sharing ini tadi bermanfaat buat kita semuanya ke depannya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir. Terima kasih banyak Saudara Rima. Kita berjumpa lain kali di Cangkruk bulan depan. Oke? Oke, Dah. dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam. kasih Mbak Kamila, Mbak Latifia, Mbak Haryati. Dadah.